Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Keluaran, pasal 2 ayat 1 hingga 10. Keluaran pasal 2 ayat 1 hingga 10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan tir, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihannya ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun itu kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukannya dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa kami di syurga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami datang dengan hati yang terbuka menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu mendorong kami, menguatkan kami, memberi kami harapan dan panduan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, bantulah kami bukan sekadar menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu menyegarkan kami Tuhan pada saat ini. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk semua. Shalom dan selamat pagi. Di sini saya ambil kesempatan juga untuk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua yang bergelar ibu, ya, biarpun ibu, ya, kepada anak-anak kamu, ibu rohani, dan asalkan bergelar ibu, saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Dan memang satu berkat sekali pagi ini dapat lihat, ya, juga banyak bakat-bakat yang ada pada ibu-ibu kita, ya. Bukan sekadar di kebaktian ini, tapi saya nampak juga di kebaktian bilingual semalam pun, wah, rupanya kita punya ibu-ibu ni boleh menari, ya. Bukan saja pagi ni, semalam pun saya nampak, ya, ada ibu-ibu menari, ya. Jadi luar biasa, ya, bakat-bakat ibu kita ini. Nah, pagi ini saya ingin membawa kepada kita satu renungan firman yang bertemakan iman seorang ibu. Nah, sempena Hari Ibu ini, saya berdoa agar firman ini dapat bukan sekadar hanya membantu kita, mengukuhkan kita bagi yang sudah menjadi ibu ataupun bakal menjadi ibu, ya, tetapi kita semua sebenarnya mempunyai peranan, ya, untuk menghidupkan iman kita. Tapi sempena Hari Ibu kita melihat seorang peribadi, ya, bagaimana imannya dapat mempengaruhi anak yang telah dibesarkannya ini. Nah, kita semua orang kenal Musa di Alkitab. Tak pernah kita berfikir atau pernahkah kita baca siapakah ibu Musa? Saya masih ingat dalam satu renungan waktu saya sedang membaca Alkitab. Ini persoalan yang membuat saya pergi mengkaji lebih sedikit. Siapa nama ibu Musa ini? Sebab kalau kita baca Keluaran mula bab 1, 2, 3 tak mengatakan nama ibu Musa ini, ya. Sebab kita kata, jangan hanya kita fokus Musa saja, jangan lupa ibu bapaknya. Ya, itu yang membawa saya melihat. Dan setelah itu, nah inilah mungkin satu perkara mungkin saya berkongsikan pada pagi ini sebagai dorongan kepada kita semua. Bagaimana iman seorang ibu, yaitu ibu kepada Musa ini kita boleh lihat. Biarpun masanya boleh dikatakan agak
pendek, tidak lama sebenarnya, tetapi imannya yang telah membentuk dan menjadikan Musa sebagaimana untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat nama ibu Musa ini namanya ialah Yokebed. Ini boleh kita lihat di Keluaran pasal 6 ayat 20, saya bacakan, ataupun ayat 19 ya, Keluaran. Di sini mengatakan, dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Nah, di sini kita lihat, boleh kita tahu sudah nama ibu Musa ini. Okey, supaya kamu tidak rasa, oh mungkin Raymond tak dapat cari nama, simpan saja nama sebarang. Tak. Ini dari Alkitab ya. Ya, nama ibu Musa ini Yokebed. Dan di bilangan juga mencatatkan juga nama ini. Ya, di bilangan 26 ayat 59 mengatakan, dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Nah, di sini ayat ini telah memberi kita sudah nama keluarga Musa. Ya, dia punya abang, kakak, ibu, bapaknya di sini. Nah, jadi ada satu yang kita perlu perhatikan ya. Ingat ya bahawa Yokebed ini dia adalah anak perempuan Lewi. Nah, ini perkara perlu kita simpan sekejap, nanti kita lihat kenapa penting, bagaimana dan apakah yang dilakukan oleh Yokebed ini kepada Musa adalah sebabkan kerana latar belakangnya sebagai keturunan Lewi. Nah, kalau kita tahu keturunan Lewi ini, mereka adalah keturunan di mana dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan. Ataupun kita panggil mereka adalah imam lah ya pada waktu. Tapi sampai setakat ini kita tidak tahu bahawa Musa akan jadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa kan? Belum tahu. Kita tahu saja, kita sudah baca lebih advance. Tapi pada waktu itu tidak. Dan di sinilah kita lihat perjalanan permulaan seorang ibu yang beriman. Nah, ada 3 perkara kita mau lihat pada pagi ini sebagai iman seorang ibu ini. Ialah perkara yang pertama kita mau lihat adalah bagaimana ibu ini dia melihat untuk menjaga. Dalam Keluaran pasal 2 ayat 1-2 berkata, seorang laki-laki dari keluarga Lewi berkahwin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika melihatnya bahawa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Kita ada seorang bapa yang baru. Saya anda pasti bila kamu lihat bayi apa yang kamu lihat, mungkin wow ya. Tapi di sini kita lihat firman Tuhan mengatakan ketika dia melihat anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Kenapa mereka perlu sembunyikan? Kenapa tidak boleh secara terang-terang untuk menjaga anak ini? Nah, kita lihat pada waktu itu bukan mudah untuk menjaga anak lelaki. Kenapa? Kena balik sedikit kepada bab yang pertama, sebab Firaun telah memberi satu arahan sebenarnya. Ya, saya bacakan sedikit ya. Keluaran 1:15 di sini mengatakan, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Wah. Kalau bagi orang Cina susah nih. Seorang Cina mau laki, mau juga perempuan. Nah, ini dia bilang, kalau laki mesti bunuh. Nah, itu salah satu sebab kenapa Yokebed bila dilahirnya Musa, dia sembunyikan. Dia tidak boleh terang-terang kasih besarkan. Sebab mereka harus bunuh. Kejam jugalah ya situasi. Bukan saja itu ya. Di Keluaran pasal 1 ayat 22 juga mengatakan, lalu Firaun juga memberi perintah kepada seluruh rakyat, lemparkanlah segala anak lelaki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tapi segala anak perempuan biarlah hidup. Wah, saya cuba bayangkan waktu itu tidak banyak anak lelaki-laki. Ya, saya terfikir juga dari mana Firaun boleh dapat tenteranya lain kali lah. Ya, tapi di sini cukup kita lihat satu situasi di mana sukar untuk mendidik ataupun menjaga seorang anak, terutama lagi anak
lelaki. Nah itu sebabnya kita lihat di sini setelah dilahirnya anak laki ini, Yokebed dan suaminya melihat anak itu cantik dan dia sembunyikannya. Nah jadi bila dia lakukan perkara ini, apa yang berlaku? Sebenarnya dia sedang bertentangan dengan arahan Firaun, bukan? Mereka harus bukan saja bunuh, tapi lemparkannya. Tapi itu pun ibarat sudah bunuh lah. Jadi kita lihat kenapa mereka tidak lakukan. Sememangnya mereka, ya kita tahu kita perlu patuh taat kepada Firaun semua itu. Tapi apa yang lebih penting lagi bagi kedua-dua ibu bapa ini, lebih lagi untuk Yokebed ialah, ingat dia dari suku Lewi. Dia dididik, dibesarkan pengenalan tentang Tuhan. Jadi dia tahu untuk membunuh anak sendiri pastinya bukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, betul tak? Tak mungkin dia lakukan. Jadi dia sembunyikannya. Jadi di sini kita lihat bagaimana dia melihat anak ini. Penglihatan itu membuat dia membawa satu tanggungjawab untuk menjaga. Kita tahu ya nanti keturunan dari suku Lewi ini mereka adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menjaga rumah Tuhan. Jadi di sini Yokebed dengan suaminya Amram adalah merupakan orang yang beriman, yang ingin juga mendidik ataupun dengan harapan mau menyambung ataupun memberi didikan iman ini kepada generasinya. Ya, tapi bukan senang pada waktu itu. Namun dia melihat, apa yang dia lihat? Dia bukan saja lihat bayi Musa itu sahaja. Dia bukan secara fizikal lihat bayi itu, wah sangat comel begitu saja, bukan. So di sini bilangnya cantik kan? Ya, bukan saja itu, dia lihat lebih daripada secara fisikal itu. Lalu dia kata perlu anak ini dijaga, disembunyikan. Jadi cara dia menjaga anak ini adalah untuk menyembunyikannya. Sebab dia tidak boleh kasih tahu dia ada anak laki. So pastinya anak ini akan dibunuh. Nah ini adalah satu langkah iman yang dipraktikkan oleh Yokebed ini, ibu kepada Musa. Sebab apa yang dilakukannya ini bertentangan dengan arahan Firaun. Tapi dia mau lebih taat, dia mau menunjukkan ketaatannya lebih kepada siapa? Kepada Tuhan yang dia kenal. Nah seringkali memang merupakan satu pergumulan bila kita kata kita mau melakukan firman Tuhan dan kita juga ada di mana kita hidup di dunia ini ada juga perkara-perkara yang kita perlu lakukan bersama. Tapi apa yang penting pada akhirnya kita lihat Yokebed dia enggan, dia akur kepada satu sistem yang bercanggah dengan kebenaran Tuhan. Nah ini iman seorang ibu. Dan iman ini perlu satu keberanian. Ya, iman untuk mempraktikkan iman bukan saja perlu ambil langkah iman, tapi memerlukan satu keberanian. Dan keberanian ini bukan satu keberanian dari segi manusia saja, tapi keberanian yang berdasarkan kebenaran Tuhan. Di mana Anda tahu bahwa itu adalah sesuatu yang benar di hadapan Tuhannya, bukan benar saja di manusia ataupun sendiri, tapi benar di hadapan Tuhan untuk melakukannya. Inilah iman seorang ibu. Nah, yang keduanya kita lihat di sini adalah iman seorang ibu, iman Yokebed ini di mana kita lihat dia percaya untuk melepaskan. Nah, sampai satu tahap dia tidak boleh sembunyikan anaknya ini sudah. Dalam Keluaran pasal 2 ayat 3 ke 4 mengatakan, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu dia ambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi kepadanya. Nah di sini kita lihat dia tahu juga dia tidak boleh sembunyikan terlampau lama. Pada akhirnya dia tidak buang lah. Biarpun nampak macam dia akur kepada Firaun kan. Tapi dia tidak buang. Firman Tuhan di sini apa? Dia letakkannya. Nah tetapi ibu Musa ini, Yokebed ini sangat pintar.
Dia bukan kasih letak di bakul biasa-biasa saja. Tapi sini firman Tuhan mengatakan dia ambilnya sebuah peti pandan, ya, yang dibakal dengan segala ya. Di sini pada waktu itu dipahamkan, saya coba mencari ya apa itu peti pandan, yang saya tahu hanya kek pandan sajalah. Ini peti pandan saya pun coba, oh rupanya dia ibarat satu bakul yang boleh kalis air rupanya. Begitulah. Wah, jadi itulah saya kata kenapa, wah Jochebed ini pintar. Dia tidak cari bakul-bakul biasa. Bakul-bakul biasa boleh masuk air ya. Ini bakulnya kalis air. Supaya dia pun dengan iman harap-harap bayi itu dapat dibawa oleh arus air itu ke satu tempat yang selamat lah. Ya, sebab sebenarnya dia tidak tahu kemana arus sungai Nil ini akan bawa bayi ini. Tapi dia letak dan dia lepas. Tapi ada kakak yang baiklah, ya, kakak Musa ini dia melihat dari jauh. Sewaktu bakul itu bergerak ya, dia lihat dari jauh dan memastikan bakul ini selamat. Dan Anda dan saya tahu melalui pembacaan tadi sampai ke siapa? Putri kan, putri Firaun. Nah, putri Firaun pun kata, oh ini anak Ibrani ya, sangat menarik. Dia kata tentulah ini bayi orang Ibrani. Dan saya berpikir kalau dia nampak ini bayi orang Ibrani, ini laki-laki, apa yang harus dia buat? Kan. Nah, tapi di sini kita lihat putri Firaun ini dia mungkin nampak bayi ini cantik macam sebagaimana Jochebed nampak anak ini cantik, dia pun mau jaga dia kan. Tapi dia di sini dia tidak menjaga dia, tapi dia kakak Musa itu tiba-tiba muncul. Kalau kita lihat jalan ceritanya, dia yang muncul dan tanya, Tuan putri itu bolehkah mencari seorang inang untuk menyusu dari perempuan Ibrani? Sebab kalau anak Ibrani pada waktu itu adalah baik kalau dapat cari seorang yang Ibrani untuk menjaganya. Tapi di sini kita lihat sesuatu yang dilakukan oleh Jochebed adalah dia melepaskan anaknya ini. Itulah saya kata masa Musa dengan ibunya tidak lama. 3 bulan dia sembunyikan, lepas itu dia kena lepaskan. Tapi ini macam tengok drama, lepas itu dia ketemu kembali, dia jadi orang yang mengasuhnya. Tapi di sini untuk dia melepaskan juga memerlukan langkah iman. Bukan yang tadi kita lihat keberaniannya, tapi iman untuk dia lepaskannya. Nah, kadang-kadang kita sebagai ibu bapa, kita ada kala rasa sukar untuk lepaskan anak-anak kita. Ataupun ada di satu sebaliknya, kita senang kasih lepaskan, tak apalah lah, lepas. Ada yang sukar. Tapi secara umumnya, tidak tahulah, bagi saya sukar mau lepaskan. Ya. Tapi untuk menjadi dasar untuk kita melepaskan anak kita itu, sebenarnya dasarnya adalah iman. Kita lepaskan anak kita kepada Tuhan, kita perlu tahu. Apa yang dilakukan oleh Jochebed ini, dia lepaskan Musa, dia lepaskannya kepada Tuhan untuk jagaan Tuhan, bukan mana-mana. Ya, jadi bila kita lepaskan itu, bukan saja kita kata lepaskan anak kita ke sekolah saja, ataupun ke gereja saja, ke tempat dia belajar. Tapi pada dasarnya kita lepaskan anak kita kepada Tuhan. Nah, itu yang menjadi dasar untuk melepaskan. Lepaskan ya. Jadi itulah dikatakan kenapa Jochebed ini dia percaya Tuhannya itu. Dan dia percaya dengan kepercayaan itu dia dapat lepaskan anak itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menjaga. Jadi kita buat bahagian kita untuk mendidik. Jadi waktu Jochebed menyembunyikan anak itu, biarpun dia usianya sangat-sangat muda, ya hanya 3 bulan saja. Tapi cukup pada waktu itu dia dapat meluangkan masa dengan anak itu dan untuk dia lepaskan dalam jagaan Tuhan. Jadi ini adalah juga sesuatu yang kita lihat yang dalam kehidupan Jochebed di mana imannya itu untuk percaya, untuk melepaskan. Nah yang ketiga, di mana dia mengasuh untuk diutus. Nah sebagaimana kita lihat tadi, daripada dilepaskan tapi dia balik juga kepada dia lah. Kan, seolah-olah ini tengok cerita Hong Kong atau cerita Korea lah ya. Dia jumpa macam jejak kasih ya.
Ya. Tapi Anda dan saya tahu ini bukan jejak kasih, ini jejak Tuhan ya. Ini rencana Tuhan dalam kehidupan Musa yang sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Nah, apa yang berlaku ya dalam Keluaran pasal 2 ayat 9 ke 10 mengatakan, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusunya. Ketika anak itu telah besar, dibawalahnya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, kerana aku telah menariknya dari air. Nah, lihat, bukan sahaja Yokebed dapat menjaga, tapi dapat juga mengasuhnya sehingga dia besar. Berapa besar? Tidak tahu, tapi cukup besar. Kan? Bukan saja dia dapat menjaga anaknya, dibayar lagi. Luar biasa atau tidak? Ya, ya, maksudnya semua perbelanjaan ditanggung sudah. Tidak perlu risau. Nah, luar biasa Tuhan kita ini bekerja. Tapi apa yang lebih yang luar biasa di sini ialah lepas anaknya telah besar, apa terjadi? Anak itu dibawa kepada putri Firaun dan putri Firaun yang mengangkat anak ini menjadi anaknya. Yokebed perlu lepaskan anaknya sekali lagi. Betul tak? Tapi pada kali ini saya percaya dia sudah lakukan bahagiannya. Macam kita mungkin anak kita sudah besar, selepas sekolah menengah kita kena hantar dia ke sekolah universiti, ke college itulah. Tapi ini bukan saja itu ya. Bagi Yokebed, dia kena lepaskan ataupun utus anaknya untuk menjadi anak putri Firaun. Dan saya tahu cerita selepas itu ialah bagaimana anak ini mempunyai hati untuk orang-orang sendirinya. Orang Ibrani. Kenapa? Dia dibesarkan oleh ibunya. Kadang-kadang kalau kita baca mungkin kita kata, woi ngam-ngam begini. Tapi kita lihat ya, semua dalam rencana dan jagaan Tuhan. Tuhan telah memberkati iman kepada Yokebed, ibu Musa ini. Kerana dia percaya kepada Tuhan. Sewaktu dia menyembunyikannya, sewaktu dia letakkan di bakul itu di dalam sungai Nil. Dan setelah Tuhan telah membawa Musa itu kembali kepada penjagaannya. Jadi Yokebed dia beriman. Dan dia terus lakukan apa yang perlu dia lakukan, yaitu untuk mendidik. Jadi secara langsungnya, siapa yang membesarkan Yokebed? Siapa yang membesarkan Musa? Siapa yang membesarkan Musa? Ibunya sendiri pada akhirnya. Kita bilang pusing pun balik juga kepada ibunya. Tapi proses itu tidak mudah. Tapi iman Yokebed itu yang membuat perkara ini boleh dilakukan dengan rencana Tuhan. Dan kita tahu pada hari ini kita baca apa yang dilakukan oleh Musa. Musa dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi siapakah di sebalik kehidupan Musa itu yang membentuk dasarnya? Ibunya. Dari umur yang sangat-sangat muda. Jadi adalah perlu dan penting bagi kita yang bergelar ibu, biarpun ibu kandung kah, ibu tiri kah, ibu rohani kah, ataupun kita sebagai bapa tunggal yang melaksanakan peranan ibu. Apa yang paling penting adalah untuk kita sebagai ibu ataupun bapa untuk mendidik, mengasuh anak kita sendiri. Kalau kita kata tentang pemuridan, murid yang pertama kita perlu muridkan adalah anak kita sendiri. Ya? Jadi kalau saya, biarpun saya pastor jaga gereja, murid pertama saya adalah anak saya. Minta maaf bukan jemaah, tapi anak saya. So, itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Saya perlu mendidiknya. Sewaktu dia sudah mula tahu membaca, buku yang pertama suruh dia baca Alkitab lah. Biarpun mau suruh dia baca buku bola sepak, tapi tidak boleh dulu. Baca Alkitab.
Mula berdoa, ajar berdoa, doa pertama, doa Bapa ajar. Ya. Jadi adalah penting sebagai anak-anak kita ini perlu mereka dibesarkan di dalam keluarga. Setiap keluarga ada cabarannya, saya tahu. Ya, setiap keluarga pun ada cerita di sebaliknya. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan adalah penting dan perlu kita luangkan masa itu untuk mendidik dan juga memuridkan anak kita. Kita bersyukur ada gereja yang boleh membantu dari segi rohani. Kita bersyukur ada sekolah yang boleh membantu dari segi pembelajarannya. Tapi dalam pembentukan anak itu perlulah berada di dalam keluarga. Nah, kenapa saya kata demikian? Saya dibesarkan bukan bersama, saya dibesarkan bukan di sebuah keluarga yang boleh katakan sempurna. Tahun saya dilahirkan, ibu bapak saya sudah bercerai. Jadi saya dibesarkan oleh seorang pengasuh ya selama 10 tahun. Dan dalam 10 tahun itu hanya seminggu sekali saya balik jumpa ibu saya. Setahun sekali bapak saya balik dari kerja, saya jumpa. Lepas itu setelah kes perceraian ibu bapak saya sudah settle, saya sudah berumur 10 tahun. Dengan saya rasa itu rencana Tuhan lah, saya dibawa ke Tawau. Sebab bapak saya bekerja di Tawau waktu itu. Dan dia berkahwin semula. Jadi saya ada seorang ibu kandung dan ibu tiri. Jadi setiap hari ibu saya kena beli dua hadiah. 3 istri. Ya, sebelum kawin beli 2, sekarang 3. Oke, selepas kawin. Nah, jadi saya nampak kesan itu dalam kehidupan saya. Bayangkan 10 tahun pertama saya tidak tinggal langsung dengan ibu bapak saya. Waktu saya biarpun saya waktu itu sudah di Tawau pun, saya hanya tinggal dengan ibu tiri saya. Bapak pun masih bekerja, outstation selalu. Ya. Dan betul-betul tinggal bersama bapak dan juga ibu tiri saya waktu itu, hanyalah bila saya umur 18 tahun. Kalau dikirakan maksudnya 17 tahun pertama saya tidak hidup dengan keluarga yang ada ibu bapak semuanya. Nah, tapi dalam 10 tahun pertama saya itu kesannya sangat jelas sekali. Saya lebih dekat hubungan saya dengan pengasuh saya. Penjaga saya lah kita panggil. Lebih daripada ibu saya. Saya terkejut. Saya anak Semenanjung lah. Ya. Jadi bila saya balik saya lawat ibu saya lawat pengasuh saya. Dan dengan ibu saya, kadang-kadang tidak banyak kata-kata. Tapi dengan pengasuh saya, wow, macam dah habis-habis bercakap. Ya, tapi dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ya, waktu dia meninggal, saya sanggup terbang, pandu kereta, pergi. Ya, memberi penghormatan terakhir saya kepada dia. Sampai ibu saya pun agak jealous dia bilang. Wah, dia kata sanggup ya kau jauh-jauh datang menghadiri kebumiannya. Saya pun boleh terasa lah, mungkin dia jealous. Sebab waktu dia sakit, saya tidak balik. Waktu sakitnya, saya ada kakak saya mah, lebih dekat mah. Saya kata, ada apalah ada kakak mah. Nah, tapi kesan itu memberi saya satu dampak. Di mana saya lihat betapa penting dan perlunya 5 tahun, kalau bukan 10, sekurang-kurang 5-6 tahun pertama seorang anak-anak itu dibesarkan. Itu kenapa waktu itu saya dengan istri mengambil keputusan. Ya, ini saya tahu satu pengorbanan yang besar daripada istri saya. Waktu itu dia tidak bekerja. Kenapa? Untuk memberi masa untuk anak-anak. Untuk kedua-dua anak saya. Mencabar aja, cabar ya. Dengan seorang saja, saya saja yang bekerja, ya, istri saya yang bekerja. Tapi kita lihat, ya. Tapi saya tahu juga kadang-kadang ada situasi yang tidak mengizinkan, di mana dua-dua perlu bekerja, saya paham. Tapi yang poinnya ialah kita perlu berusaha luangkan masa untuk mendidik, memuridkan anak-anak kita. Nah, sekarang saya lihat istri saya sedang orang kata receiving the harvest, mengambil tuayannya. Wah, anak-anak saya dekat dengan istri saya. Yalah, jealous sikit lah. Tapi tak apa, sebab dia banyak lakukan, banyak pengorbanan semuanya untuk anak-anak. Kalau istri saya sakit, satu kampung mesti jaga dia. Kalau saya sakit, anak-anak saya kata, tidak apa, bapak boleh jaga sendiri.
Itu bezanya. Tapi syukurlah istri yang menjaga saya. Ya. Jadi saya lihat kesan ini dan itulah sebabnya kenapa kita lihat juga kesannya juga di dalam Musa. Kenapa waktu dia nampak orang Ibrani yang telah ditindas itu dia rasa marah. Karena dia dibesarkan oleh siapa? Mamanya. Orang Ibrani juga yang keturunan dari Lewi. Jadi itulah kenapa kita lihat perlu dan penting dalam kita diberi didikan iman ini. Nah pada akhirnya kalau kita lihat di Perjanjian Baru, di mana iman Yokebed ini diingat, dicatat dalam Alkitab. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 mengatakan, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikannya selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Nah kita lihat karena iman, ya iman siapa? Iman orang tua Musa. Dicatatkan peristiwa yang berlaku. Dia disembunyikan 3 bulan. Karena mereka melihat anaknya elok, tapi di sini kita lihat mereka tidak takut akan perintah raja. Dan di sini Ibrani mencatatkan bahwa mereka adalah orang yang beriman. Mereka percaya kepada Tuhan. Jadi kita lihat di sini kita mau didorong ya sebagai ibu pada hari ini ya sebagai peranan kita memang bukan sekadar hanya menjaga tetapi juga perlu memuridkan anak-anak kita. Ya, memang bukan mudah tetapi tidak mustahil dengan anugerah Tuhan. Amin. Amin. Pembentukan sebuah keluarga itu sangat-sangat penting dan perlu. Bersyukur gereja membuat seminar keluarga. Ya, sebab keluarga adalah unit asas dalam sebuah masyarakat. Ya, dalam pelayanan sekolah yang saya libat selama ini, setiap kali ada mungkin keperluan untuk counseling ya, counseling anak-anak muda semuanya, sesuatu yang saya dapat simpulkan ialah banyak daripada mereka, hampir banyak ya, adalah akibat daripada apa yang berlaku di dalam keluarga mereka. Contohnya sebenarnya pelajar itu sebenarnya tidak nakal, dia cuma mau perhatian saja. Jadi dia buatlah perkara-perkara nakal lah. Macam dulu saya lah. Kadang-kadang saya lihat pelajar ni, macam dulu saya lah. Di rumah tidak ada orang ambil perhatian. Jadi di sekolah buatlah sesuatu yang buat orang dapatkan perhatian orang. Jadi nakal lah. Jadi digolongkan dalam golongan nakal lah. Tapi sebenarnya pelajar itu tidak nakal. Karena suasana pembesaran anak itu. Itu sangat penting. Jadi semoga Tuhan melindungi setiap keluarga kita. Ya, sebuah Tuhan juga memakai setiap keluarga ya untuk menjadi sebuah keluarga bukan saja melayani tapi keluarga yang beriman. Sehingga iman itu dapat diturun-temurunkan. Kan kalau kita suka kan sesuatu yang diturun-temurunkan, ya, kalau kita orang Cina banyak tradisi, kita harus mau masakan kasih turun-temurun ya. Jadi kalau kita mau sesuatu yang diturun-temurunkan, biarlah iman kita itu diturun-temurunkan. Amin. Ya, biar Tuhan pakai kita. Memang ya bukan senang, tapi kita bekerja sama dengan satu sama lain. Kita ada gereja, ya, dan di mana ibu bertumbuh dalam iman, pastinya anak-anak kita dapat bertumbuh dalam iman. Ya. Nah kita tahu kita di sini dalam dunia ini tidak ada ibu yang sempurna. Ya, sama juga bapak. Ya, bapak tidak ada bapak yang sempurna. Tapi apa yang kita boleh buat adalah membawa anak kita kepada Tuhan yang sempurna. Dalam ketidaksempurnaan kita sebagai ibu, ya, kita bawa anak kita melihat kesempurnaan Tuhan itu. Dan agar anak kita mengenal Tuhan. Dan dari situ kita lihat keluarga yang beriman dapat dibentuk. Amin. Biar Tuhan melindungi, menjaga, dan membentuk kita. Para ibu-ibu kita sekalian, semoga Tuhan memberi kita kekuatan untuk menjadi ibu yang beriman. Bagi yang
bakal akan menjadi ibu ataupun ibu rohani ataupun apa juga peranan kamu yang tapi bergelar ibu, biarlah Tuhan memberi kita anugerah. Bagi banyak orang mungkin hari ibu hari yang cukup macam istimewa, tapi bagi setengah orang bukan senang untuk merayakan hari ibu. Ada kalanya mungkin kita perlu menjadi ibu kepada orang-orang sedemikian. Ya. Jadi apapun juga situasi kita, Tuhan tahu, sebagaimana Tuhan tahu perjalanan Yokebed. Kalau kita coba bayangkan, bukan senang dia mau membesarkan Musa pada waktu itu, tapi imannya, kepercayaannya yang membolehkan Tuhan memakai anaknya Musa untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin. Jadi jangan merendahkan apa yang Anda lakukan sebagai ibu, sebab Tuhan akan memakai Anda dengan luar biasa sesuai dengan masanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kita melihat melalui firman-Mu, penjagaan-Mu kepada Musa. Kita bersyukur Tuhan memakai Musa dengan luar biasa. Tapi apalagi lagi kita bersyukur kerana Tuhan memakai ibu Musa, Yokebed, dengan imannya dan kepercayaannya menjaga Musa, melepaskan Musa, mengasuh Musa. Inilah doa kami kepada semua ibu-ibu kami sekalian Tuhan, bahwa Tuhan iman itu terus kerat di dalam kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan juga membangunkan ibu-ibu yang beriman melalui gereja ini. Biarlah setiap rumah tangga mempunyai ibu dan juga bapa yang beriman. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga setiap keluarga yang ada. Agar Tuhan kuasa-kuasa gelap dan jahat tidak ada ruangan untuk masuk untuk menjatuhkan rumah tangga ini. Kiranya Tuhan memakai kami semua. Memakailah anak-anak Tuhan untuk terus memberkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan terus membangunkan lebih banyak lagi ibu-ibu yang beriman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.